Si Gea harus ada yang dampingin, Pak, kalau mau kemana-mana. Ya kamu harusnya. Kan aku juga sibuk, Pak. Lagian masa aku ikut-ikutan nongkrong sama anak muda, kalau si Gea aku yang dampingin. Lagian kamu ngapain juga keluar rumah, Gea? Pak, papa mau aku gila karena papa kurung di rumah. Aku itu butuh suasana luar, Pak. Menurutku itu bisa bikin aku sembuh. Aku juga butuh handphone, sosial media, hiburan di luar, main sama teman-teman yang bakal bantu aku nyembuhin ingatan aku. Ya, Papa ngerti. Ya udah, kalau ngerti nggak usah terlalu dikekang, Pak. Terus Mama maunya gimana? Biarin dia bebas main sama anak-anak Gen 4G itu. Seenggaknya di sana ada si Dot, yang Papa juga tahu dia itu paling dekat sama Gea. Tapi Ma, aku nggak mau kalau sama anak-anak Gen 4G. Loh, kenapa? Siapa itu, Mah? Malam-malam begini? Nggak tahu, Pak. Ya udah bentar Papa yang buka. Loh, Jerry. Iya Om, Jerry. Kemana aja kamu, Jer? Di rumah aja Om, nggak kemana-mana. Papa Mama kamu sehat? Alhamdulillah Om, sehat-sehat. Om sehat juga. Sehat. Ayo, mau masuk apa gimana? Kalau boleh sih, saya mau ketemu Gea Om. Boleh. Ayo, masuk. Iya Om. Ada apa, Jer? Maaf Tante, Om. Saya cuma khawatir sama Gea. Tadi siang saya dengar kabar kalau Gea hampir hilang Tante, Om. Oh iya betul itu, Jer. Kamu dengar dari siapa? Saya sih emang selalu tanya kabar Gea sama teman-teman. Walaupun saya udah nggak ada hubungan apa-apa. Ya karena saya emang benar-benar peduli sama Gea Om, Tante. Bagus itu. Terus? Jadi kalau Om dan Tante berkenan, saya mau mengajukan diri sebagai asisten pribadinya Gea Om. Tenang Om, Tante. Saya nggak minta digaji. Saya suka rela kok. Saya cuma nggak mau Gea kenapa-napa Om, Tante. Saya juga nggak maksa Gea punya hubungan pacaran sama saya. Saya cuma mau ngelindungin karena kondisi Gea yang seperti ini Om. Ya. Dot kecewa dengan kalau perlakuan Om dan ayah Gea yang lebih memilih Jerry dari dia untuk menjaga Gea selama dalam masa pemulihan. Gea sedang dalam masa pemulihan. Ingatannya belum sepenuhnya pulih sejak operasi yang terjadi 2 minggu lalu. Saat keputusan itu dibuat, Dot tidak berada di dekat Gea. Dot mencoba menerima. Ia tidak ingin menyusahkan, tapi di dalam hatinya ada luka yang menganga. Dot melangkah masuk. Berdiri tegak, tapi jelas ada getaran dalam suaranya. Om, saya ingin bicara sebentar. Papa Gea menatapnya singkat, lalu mengangguk. Duduk. Tapi Dot tetap berdiri. Saya ingin tahu, kenapa saya tidak dipercaya menjaga Gea dalam masa pemulihannya itu, Om? Pria tua itu menghela napas panjang. Dot, ini soal ingatan Gea yang harus kita kontrol agar dia dapat mengingat siapa dia sebenarnya. Selama ini, ia hanya tahu yang paling dekat dengannya, yaitu Jerry. Kamu jangan memperburuk keadaan Gea, Dot, kata Papa Gea. Dot terdiam. Kata itu terbawa perasaan, menusuknya seperti pisau. Jadi selama ini, semua yang saya lakukan dianggap sebuah hal biasa, bukan keikhlasan. Baik Om, saya akan melepaskan Gea, dan saya tidak akan mengganggunya lagi. Dot pun pergi dengan perasaan kecewa sambil bernyanyi. Cinta yang tak diterima, kita saling genggam di tengah angin yang melawan arah. Hati kita sepakat, tapi dunia berkata, tidak. Kita bukan salah, tapi cinta ini seolah tak punya rumah. Langit tahu kita tulus, tapi bumi menolak langkah kita terus. Namamu kutulis di doaku, tapi namaku tak pernah disebut dalam restunya. Kita terjebak antara ingin dan tak bisa, antara harapan dan realita. Kau menangis dalam pelukanku, aku diam, menahan runtuhku sendiri. Karena cinta kadang tak cukup meski sudah sepenuh hati. Jika nanti kau pergi karena keadaan, jangan bawa luka ini sebagai beban. Cukup kenang aku sebagai yang pernah mencintaimu, walau tak pernah bisa memiliki dengan seutuhnya. Hadirmu membawa luka, bukan cinta yang ku damba. Kau bangkitkan semua menderita yang ku kubur bersama air mata. Mengapa kau kembali jika hanya untuk menyakiti? Lebih baik kau pergi saja, biar ku tenang tanpa dirimu. Tak mudah berdamai dengan masa lalu yang kau tinggalkan begitu saja. Kini kau hadir seolah peduli, tapi hatiku tak bisa.